Baik, kita akan memasuki pertemuan yang ke-12 ya. Bicara tentang kekristenan di Asia 1945 sampai 1990. Ini laporan baca yang terakhir yang akan disampaikan oleh kelompok 6. Baik, silakan siapa yang membuka dengan doa. Bernyanyi dan doa. Amin. Oke, hari ini saya minta izin untuk kita pulang lebih cepat karena ada beberapa pertemuan yang harus kami ikuti. Yang pertama, nanti jam 3 saya akan mengikuti rapat dosen, senat dosen untuk membahas soal statuta STT yang baru kami godok. Yang kedua nanti rapat tim sosialisasi promosi PAK Prodipak supaya kampus kita bisa menambah mahasiswa PAK tahun ini. Jadi ini yang akan kami kejar. Jadi mohon izin nanti kita akan cepat. Untuk kepada yang membaca laporannya, hari ini kita akan dengar dari saudara Darmayani Bintang Benghadat Alia Aldes Adirizki. Silakan menyampaikan dengan singkat 3 menit ya satu orang. Lalu kita akan memasuki pembahasan nanti. Oke, kita mulai dari Darmayani. Silakan. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan baca saya dari buku Anerak dari halaman yang berjudul Kekristenan di Asia tahun 1945 sampai 1990. Setelah membaca buku Anerak, di sini kesimpulannya terdapat bahwa pada kekristenan di benua Asia ini terjadinya pertumbuhan agama Kristen setelah Perang Dunia Kedua, yang dimana terdapat pada India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, lalu Cina, Taiwan, Jepang, Korea Utara dan Korea Selatan, lalu Thailand, Burma atau Myanmar, setelah itu Malaysia dan Singapura, dan yang terakhir Filipina. Di mana yang pertama India, kita mengetahui bahwa India adalah negara yang masih dalam pemerintah dalam penjajahan dan ada perbedaan kasta. Lalu di situ ada India ditetapkan sebagai negara merdeka pada tahun 1947. Lalu di dalam perkembangan masyarakat India ada satu orang yang bernama
dia seorang wanita dari Kristen, lalu dia di situ menyebarkan Injil walaupun sering dibatasi, tapi setelah itu berangsur-angsur menjadi kekristenannya menjadi berkembang. Setelah itu lanjut ke Cina. Di Cina juga negara yang masih komunis. Lalu di sana ada gerakan yang disebut GTSP, ya artinya gerakan tiga suap patriotik, yang ada Protestan membangun gereja Protestan, lalu Katolik membangun gereja Katolik di Cina. Selanjutnya Taiwan itu negara yang masih termasuk negara yang kecil setelah perpisahan dari Cina dan Jepang. Di Taiwan, negara itu ada seorang pimpinan namanya Chiang Kai-shek, seorang Kristen yang menginjili ke Taiwan, dan gereja berkembang juga di Taiwan pada tahun 1950-an. Selanjutnya Jepang. Di Jepang, negara berkembang pada tahun 1947, dan konteksnya di Jepang itu banyak, konteks teologinya di Jepang dikatakan konteks dalam penderitaan, dan ada juga konteks kemakmuran. Setelah Perang Dunia Kedua juga mereka membuka kesepakatan untuk pekabaran Injil dan perkembangan gereja. Lalu melalui penderitaan mereka menemukan tema-tema teologi, yaitu penderitaan ada yang di dalam kemakmuran, dan ada Injil di dalam penderitaan dan juga kemakmuran. Selanjutnya Korea Utara dan Korea Selatan. Di Korea Utara cukup. Kemudian saudara Bintang. Baiklah, saya akan melaporkan saya Kekristenan biasa di Asia tahun 1945 sampai 1990. Yang pertama, Kekristenan di benua India dan Sri Lanka. Yang pertama, India. Pada tahun 1947, India dinyatakan sebagai negara republik yang terpecah dari negara Pakistan. Dan pada tahun 1974 ada 14 juta jiwa orang Kristen di India, dan orang Kristen merupakan minoritas dalam masyarakat India, dan mereka hidup dalam kelompok lain. Meskipun demikian, semangat perkembangan Injil mereka semua berkembang dalam abad ke-20. Yang kedua ada Sri Lanka. Penyebar Kristenan secara luas di Sri Lanka berkaitan erat dengan imperialisme Barat, dan banyak misi Protestan di Ceylon, terutama misi Anglikan, Metodis, dan Baptis. Pada tahun 1972, Ceylon mengganti namanya menjadi Republik Sri Lanka dengan undang-undang dasar barunya. Yang kedua itu Kristenan di gereja Cina dan Taiwan. Yang pertama di Cina. Gereja di Cina sejak tahun 1977 berkembang pesat, suatu perkembangan yang belum pernah terjadi dalam sejarah gereja, dan ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan gereja. Meski Kristen tetap merupakan minoritas, tetapi sudah berhasil dan berakar dan berbuah di tanah Cina. Yang kedua yaitu Kristen di Korea Utara. Di Korea Utara, gereja ditindas oleh pemerintah komunis. Di Korea Utara didirikan pemerintahan komunis di bawah Presiden Kim Sung. Pada tahun 1946, Korea Utara mengubah undang-undang tentang pemikiran tanah secara drastis dengan cita-cita komunis. Yang ketiga itu Kristen di Korea Selatan. Di Korea Selatan bebas menyebarkan Injil.
sehingga mengalami perkembangan besar. Pada tahun 1992 terdapat 373 perkebaran izin sudah diutus dari Korea melayani di 37 negara. Dan yang berikutnya gereja Kristen di Thailand dan Burma atau Myanmar. Di Thailand pada tahun 1932 Undang-Undang Dasar Thailand diubah menjadi dan sehingga Raja Thailand yang sebelumnya memegang kekuasaan mutlak kini memerintah melalui Dewan Rakyat yang diangkat melalui proses pemilihan umum. Kedua itu Kristenan di Burma atau Myanmar. Tahun 1960 Parlemen Burma memperdebatkan isu menjadikan agama Buddha sebagai agama Burma. Isu tersebut menimbulkan masa kritis bagi umat Kristen di Burma. Dan tahun 1966 semua perkembangan Islam asing Protestan dan sebagian besar putusan Katolik Roma diisi ulang. Berikutnya Kristenan di Malaysia dan Singapura. Untuk yang pertama Malaysia, tahun 1970-an dan setelah 1980-an masa kebangkitan Islam di Malaysia berdasar akan kebudayaan bagi golongan minoritas karena berdaya menjawab harapan keislaman tersebut. Dan yang kedua, oke, cukup menghadap. Ya, saya nama Pak Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Perang dunia kedua merupakan titik yang menentukan dalam sejarah Kristenan Indonesia, di mana pada periode tahun 1943 sampai 1947 negara Lebanon, Syria dan negara lainnya termasuk juga negara Indonesia memperoleh kemerdekaan, di mana kemandirian ini telah lama dinantikan oleh negara-negara tersebut. Dan ahli teologi India juga seperti Nevandan yang menekankan dialog antara kekristenan dan Hinduisme. Yang pertama, kekristenan di Sri Lanka. Dalam kekristenan Sri Lanka, beberapa orang Kristen memainkan peran sebagai dalam gerakan kemerdekaan di India pada tahun 1970. Pada tahun 1747 ditetapkan dua negara merdeka yaitu India dan Pakistan. Dan pada tahun 1971 Pakistan Timur menjadi negara sendiri yang dengan nama Bangladesh, dan pada tahun 1000 dan India merupakan negara sekuler dengan mayoritas Hindu. Umat Kristen di India, Pakistan dan Bangladesh merupakan mayoritas minoritas yang sangat sekecil yang umumnya berasal dari masyarakat kelas menengah bahkan berkasta kecil. Di Sri Lanka dan Silva menyusun sintesis konsep Kristen dengan konsep sedangkan tokoh Sweet Bieris menyusun teologi pembebasan bergaya Asia. Kedua, Kekristenan di Cina dan Taiwan. Sejak tahun 1980 di Cina berkembang pesat, terutama dalam lingkungan gerakan gereja rumah tangga yang tidak resmi. Dewan Kristen Cina didirikan untuk membina pelayanan rohani dan membimbing warga jemaat kebijakan Partai Komunis yang ditentukan tahun 1952 dan tidak mendukung agama Kristen tetapi juga tidak menindasnya. Tahun 1950-an gereja berkembang cepat di Taiwan, terutama di antara para pendatang dan suku-suku pegunungan. Ketiga, Kristen di Jepang dan Korea. Penderitaan bangsa Jepang pada Perang Dunia Kedua membuka kesempatan untuk perkembangan Injil dan perkembangan gereja. Namun gereja Kristen di Jepang tetap menjadi minoritas kecil yang umumnya berasal dari golongan masyarakat menengah. Setelah 1945, timbul pendapat berbeda mengenai jawaban gereja terhadap kemakmuran Jepang yang semakin meningkat terhadap globalisasi kemiskinan. Korea dibagi menjadi dua negara dengan sistem politik dan
politik yang berbeda, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. 4. Kekristenan di Thailand dan Brunei. Gereja di Thailand mengembangkan kepemimpinan Katolik asli. Gereja mengalami perkembangan tahun 1960 dan 1972 yang terdorong oleh kerjasama antara gereja dan kampanye pengkabaran Injil bersatu. Di Thailand maupun di Brunei terjadi polarisasi antara kaum evangelikal dan kaum ekumenis mengenai misi gereja dan peranan gereja terhadap masyarakat beragama Buddha. 5. Kekristenan di Malaysia dan Singapura. Di Malaysia, Islam merupakan agama negara semakin bersih. Umat Kristen menjawab ketegangan dengan mengembangkan kemandirian supaya bebas dari pengaruh barat dan gerakan ekumenik dan gerakan pertumbuhan gereja serta pembaruan rohani. Sedangkan di Singapura, orang Kristen kebanyakan dari golongan muda berpendidikan tinggi. Di Singapura maupun di Malaysia, gerakan karismatik berkembang di kalangan orang berpendidikan dan mereka juga terbuka terhadap Injil, terutama orang Cina. Di Malaysia Timur, suku-suku asli yang paling terbuka, sedangkan orang Melayu hampir belum tersentuh kekristenannya, dan bahkan di Malaysia orang Melayu tidak boleh beralih agama menjadi Kristen. Oke, cukup. Lanjut, Alia. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil bacaan saya. Kekristenan di Asia pada tahun 1945 sampai 1990-an. Bagaimana situasi dan perkembangan kekristenan di Asia pada tahun 1945 sampai 1990-an? Gereja di Sri Lanka. Sri Lanka merupakan pulau besar di dekat pantai selatan anak benua India. Gereja Persia itu terdapat di Sri Lanka pada abad ke-6, namun tidak ada perkembangan, dan pada kemudian hari gereja di Sri Lanka itu punah kembali. Penyebaran kekristenan Sri Lanka secara luas berkaitan dengan imperialisme Barat. Belanda mengusir para pastor Katolik dan berusaha menginjili orang Sri Lanka agar menjadi Protestan. Dan pada tahun 1922 Belanda melaporkan 420.000 orang Protestan, tetapi hanya 5 orang pendeta yang diutus ke sana. Pada tahun 1960 pendidikan dinasionalisasikan sehingga sekolah-sekolah misi Kristen diambil alih oleh pemerintah. Sesudah kemerdekaan tahun 1948, keadaan penduduk meledak, dan tahun 1921 jumlah orang Kristen diperkirakan 13% penduduk. Dan sesudah kemerdekaan di tahun 1948 tersebut, keadaan ekonomi orang Sri Lanka pun menurun sehingga keadaan gereja pun ikut lemah. Dan gereja di Taiwan dan Cina. Pada tahun 1949, gereja Protestan terbesar di Cina adalah gereja Kristus Cina. Paling sedikit seperempat penduduk Protestan di Cina adalah anggota gereja-gereja pribumi dan bukan anggota gereja barat. Sesudah tahun 1945 banyak orang beralih agama menjadi Kristen dan banyak orang diutus ke Cina untuk menginjil. Dan pada tahun 1958 kebanyakan gereja di kota ditutup oleh GTSP dengan alasan persatuan gereja. Pengembangan gereja Kristen Cina menjulang dari tahun 1996 pada tahun 1909 kecuali 2 gedung gereja dibuka kembali. Banyak orang Kristen tidak mau berhubungan dengan gereja negara. Gereja di Cina sejak tahun 1977 berkembang pesat, suatu perkembangan yang belum terjadi pada sejarah gereja. Gereja-gereja rumah tangga berkembang pesat di beberapa pedesaan, terutama di daerah pantai di Provinsi Henan dan di Provinsi Anhui. Seluruh angkatan orang Kristen antara tahun 1955 sampai tahun 1980 dibatasi tempat pendidikan karena kebijakan pemerintah komunis terhadap orang Kekristenan. Dan sesudah tahun 1980 Kekristenan pun lebih membaik. Dan di Taiwan, para biarawan demikian datang ke Taiwan pada tahun 1859, meskipun terus menerus diserang, tetapi mereka berhasil mendirikan beberapa jemaat di sana.
dan gereja pun menderita pada tahun 1945 dan juga berperan dalam proses pembangunan kembali. Berbagai kelompok Kristen mensponsori siaran radio swasta. Namun gereja di Jepang sedang bertumbuh. Gereja-gereja Protestan mengalami kemunduran sesudah tahun 1970. Perkembangan pemikiran teologi Jepang mencerminkan keadaan Jepang yang terus berubah sejak tahun 1945 dari penderitaan mengarah kemajuan materi yang cepat. Orang Kristen dipanggil untuk ikut serta dalam penderitaan sebagai lambang persatuan dengan Tuhan dan ikut dalam pelayanan. Gereja sejak permulaan paling di bagian utara Korea dengan jumlah 400.000 orang Kristen, dan pada tahun 1945 pada tahun yang sama di antara penduduk kota Pyongyang 13% orang Kristen. Di Korea Selatan bebas mengabarkan Injil sehingga mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut menurut beberapa orang Kristen. Stop, Aldes. Silakan Aldes. Menunggu secara Indonesia, Kekristenan di Asia pada 1945 sampai 1992. Pertama gereja Sri Lanka. Sebelum tahun 1945, Kekristenan di Sri Lanka itu banyak perubahan akibat pengaruh liberalisme. Kristen di perubahan antara Kristen Katolik, Protestan, Anglikan berkaitan erat dengan perebutan kekuasaan antara Belanda, Portugis dan Inggris. Yaitu Portugis yang membawa ajaran Katolik diusir oleh daerah pesisir Ceylon oleh Belanda, dan Inggris merebut daerah pesisir Ceylon membawa ajaran Anglikan. Hal ini berlangsung sangat lama sehingga pada tahun 1940 Ceylon menyatakan kita sebagai anggota Commonwealth Inggris. Hal ini membawa hal negatif bagi agama Kristen karena menjadi Kristen tidak menjadi keharusan lagi di sana. Karena seperti yang pertama tadi, Kristen di sana berkaitan dengan perbedaan darat dengan Kristen. Jadi sedangkan agama Buddha di sana lebih erat dengan nasionalisme. Para imam Buddha mempertahankan kebudayaan agama Buddha. Pada tahun 1948 Ceylon menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Tahun 1994 Kristen bekerja di rumah sakit dipecat, kebaktian minggu dipersulit, dan keadaan ekonomi Kristen semakin lemah. Di gereja juga semakin lemah. Dan orang Kristen itu banyak yang beralih pergi ke luar negeri. Yang kedua itu gereja Cina. Pada tahun 1900 gereja berkembang pesat sampai tahun 1949. Ada sekitar 13 universitas Kristen dan 3 universitas Katolik serta 240 SMA Protestan dan 189 SMA Katolik di Cina. Namun pada tahun 1995 tentara Inggris membagi kelompok mahasiswa dan mendatangkan Cina dengan mengadakan demonstrasi memprotes perjanjian yang tidak adil yang pernah ditandatangani Cina karena paksaan negara barat. Peristiwa itu meningkatkan kebencian bangsa Cina terhadap Korea Barat dan sebagian mahasiswa menjadi anggota Partai Komunis. Cina kembali menderita akibat perang saudara melawan Partai Komunis. Gereja Katolik Roma menentang komunis dan dibuat ribuan orang Cina tewas akibat perang saudara ini. Kemudian di Taiwan Kristenan masuk selain itu Kristenan menambah urbanisasi yang terjadi di negara Taiwan. Jumlah orang Kristen mencapai stabilitas dan tidak bertambah lagi. Kemudian di Jepang kekristenan Jepang itu sangat erat pengaruhnya akibat
akibat bom atom yang ditemukan di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya akibat kekalahan perang antara Amerika dan Jepang, misi dari luar negeri banyak yang masuk ke para misionaris banyak diutus ke Jepang untuk mengadakan berbagai kampanye pengabaran Injil. Nah, setelah itu televisi dan radio juga dipakai untuk melakukan pengabaran Injil di daerah Jepang. Orang-orang Jepang juga menerima dengan baik pengabaran Injil pada saat itu. Gereja di Korea Utara, selanjutnya gereja di Korea Utara. Sejarah Kristen di Korea Utara sejak tahun 1945 memperlihatkan kontras yang besar. Di Korea Utara, gereja Adi Rizky. Ya, baik, terima kasih. Saya akan melaporkan hasil laporan bagi saya itu kekristenan di Asia 1945 sampai 1990. Pertama, kekristenan di benua India dan Sri Lanka. Pada tahun 1947 ditetapkan dua negara merdeka, yaitu negara India dan Pakistan. Yang mana India merupakan negara sekuler yang mayoritas menganut agama Hindu. Umat Kristen di India, Pakistan dan Bangladesh merupakan minoritas yang sangat kecil. Akan tetapi pengabaran Injil tetap dijalankan dan berkembang secara berangsur-angsur. Di Sri Lanka, De Silva menyusun konsep sintesis konsep Kristen dengan konsep Buddha. Sedangkan tokoh Yesuit Bieres menyusun konsep teologi pembebasan bergaya Asia. Umat Kristen di Sri Lanka lebih banyak di India. Umat Kristen di Sri Lanka merupakan Katolik. Namun Pentakosta berkembang pesat di Sri Lanka pada tahun 1990-an. Perkembangan tersebut menimbulkan perlawanan kuat dari tokoh Buddha. Yang kedua, gereja di Taiwan dan Cina. Sejak tahun 1980, gereja di Cina berkembang pesat, terutama di dalam lingkungan gerakan gereja rumah-rumah yang tidak resmi. Dewan Kristen Cina didirikan untuk membina pelayanan rohani dan membimbing umat gereja Protestan, dan panitia urusan gereja Katolik ditetapkan untuk orang Katolik. Yang ketiga, kekristenan di Jepang dan Korea. Penderitaan bangsa Jepang pada masa Perang Dunia II membuka kesempatan untuk melakukan pengabaran Injil dan perkembangan gereja. Namun gereja Kristen di Jepang itu masih minoritas, umumnya masih golongan masyarakat menengah. Sesudah 1945 timbulnya pendapat yang berbeda mengenai jawaban gereja terhadap kemakmuran yang semakin meningkat pada Jepang terhadap urbanisasi dan kemiskinan. Korea dibagi menjadi dua negara yang memiliki politik yang berbeda, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Umat Kristen di Korea Utara mengalami penindasan yang sangat kejam. Sementara itu di Korea Selatan pengabaran Injil dilakukan secara terbuka dan gereja berkembang dengan pesat. Yang keempat, kekristenan di Thailand dan Myanmar. Gereja di Thailand berkembang. Oke, cukup. Ya, kita telah mendengar dari saudara-saudara kita tentang laporan baca yang ke-6. Lalu sebelum saya menjelaskan lebih dalam soal topik kita hari ini, ada beberapa catatan yang hendak saya sampaikan. Yang pertama,
minggu depan kita libur Paskah mulai tanggal 3 sampai 10. Itu artinya kita akan masuk kembali tanggal tanggal 11. Nah, tanggal 11 itu hari Selasa seperti ini. Dan itu sudah masuk pada tugas kelompok 1 yang akan membahas tentang sejarah masuknya kekristenan dan perkembangannya di Jepang. Itu akan dikerjakan oleh kelompok 1, Aldes, Lydia, Paltak, Tobok, Putri, dan Jacqueline. Sesuai aturan kita, 1 minggu sebelum hari H pelaksanaan presentasi, maka dikirimkanlah materinya ke WA Group. Berarti dikirimlah tanggal 4 April. Karena itu sebelum libur Paskah, selesaikanlah tugas kalian. Jangan nanti ada alasan, Pak, kami libur Paskah jadi nggak bisa kirim. Jadi jangan ada alasan. Jadi kirimlah. Kedua, setelah dikirim dibaca oleh kita yang peserta lain. Selama libur Paskah nanti kalian membaca. Kalau ada materi-materi yang bisa kalian tambah dengan buku-buku yang kalian baca dari jurnal atau dari buku referensi, silakan tambah sehingga nanti paper itu semakin sempurna. Tujuan kita dalam pembelajaran itu ialah hendak mendapatkan informasi bersama banyak tentang topik itu. Jadi bukan nanti datang di sini Anda bertanya seolah-olah menyerang penyaji atau menyampaikan kesalahan-kesalahan atau merusak bahasa orang. Itu tidak saya izinkan karena itu mental untuk menjatuhkan kawan. Nanti kalau pendeta pun kalian nanti seperti itu, lalu kalian melihat karya orang dijatuhkan, dihancurkan gitu. Jadi pendeta itu bukan begitu. Jadi ada karya orang, bangga kita. Kalau ada pemikiran kita, masukkan, sampaikan supaya semakin bagus. Jadi kalau nanti kalian misalnya usulkan saya baca jurnal X, lalu disampaikan kepada kelompok misalnya, lalu kelompok menyetujui dimasukkan, kirimkanlah nanti masukanmu itu ke WAG supaya dibaca kelompok. Lalu kelompok yang menerima masukan itu akan memperbaiki perbaikannya 1 minggu setelah sajian. Dan kalau kelompok tidak memasukkan masukan itu yang diberi teman-teman, tidak dimasukkan ke perbaikan, maka mereka tidak dapat nilai yang bagus. Artinya kalau dia waktu presentasi nilainya 80, dia tidak masukkan masukan teman-teman dari dosen, maka nilainya tetap 80. Tapi kalau dia masukkan masukan teman-teman, masukan dosen dan semuanya, baru dia analisa dengan baik, dapatlah nilainya 90 misalnya. Jadi ada pertambahan nilai setelah perbaikan. Apa filenya sudah saya sampaikan di WA di RPS, ikuti saja. Itu untuk informasi soal tugas kelompok. Nah, kemudian yang kedua, saya sudah evaluasi baik kelas C dan beta di pagi soal bagaimana kita memahami tugas laporan baca. Saya mengevaluasi diri saya, lalu mengevaluasi mahasiswa. Apakah kelemahan itu di saya atau kelemahan itu ada di mahasiswa? Baik di kelas 3 pun begitu, tingkat 3. Saya sudah evaluasi mereka karena sudah hampir berakhir laporan baca mereka juga. Nah, yang saya evaluasi begini, apakah saya memberikan informasi kepada mahasiswa itu tidak jelas, atau tidak didengar, atau tidak dipahami mahasiswa. Itu evaluasi dari saya. Lalu harus saya tanya kepada kalian, apakah memang suara saya setiap menyampaikan informasi tugas kalian dengar apa tidak? Apakah kalian mendengar setiap saya sampaikan informasi tugas-tugas kepada kalian atau tidak? Berarti tidak dengar kan? Karena nggak ada yang jawab.
Ya, yang jawab kan hanya 2-3 orang. Nah, itu berarti saya menyampaikan informasi tidak didengar. Yang kedua, yang saya buktikan ialah apakah mahasiswa paham, mengerti apa yang saya maksudkan dalam tugas-tugas. Nah, apakah saudara paham atau mengerti atau tidak? Berarti sedikit juga orang di sini yang paham. Karena jawabannya sedikit. Yang punya mulut mungkin hanya 10 orang. Nah, yang terakhir, saya juga koreksi diri saya. Apakah mahasiswa itu memberi hati ketika saya mengajar. Gitu ya. Nah, saya tanya dulu, apakah kalian memberi hati kalian ketika saya mengajar sejarah gereja? Wah, itu agak 90%. Nah, berarti tadi kalian banyak pendengarannya kurang. Karena tadi saya tanya apakah saudara mendengar, yang menjawab hanya 3 orang. Nah, mungkin nanti di kelas ini harus saya suruh kalian geser ke dekat saya, supaya kalian bisa mendengar saya. Lalu soal paham, saya akan berbicara lebih jelas. Apakah kalian mendengar saya bicara kecepatan sehingga tidak bisa tangkap ide saya, atau terlampau lambat sehingga lelet gitu kalian menangkap? Mana yang saya lakukan? Terlampau cepat atau lambat? Tidak dua-duanya. Oke, berarti informasinya jelas ya, tidak cepat, tidak lambat. Jelas dia sampai. Berarti kesalahan tidak pada saya. Oke, saya akan mengkoreksi kalian, mengevaluasi kalian. Sehingga saya nanti tahu bagaimana cara membuat mahasiswa itu pintar. Karena guru yang berhasil ialah kalau mahasiswanya atau muridnya berhasil atau pintar. Kalau saya gagalkan kalian, bukan kalian yang gagal, saya yang gagal. Kalau saya katakan kemarin kalian gagal, saya coba pakai metode gertak, ternyata mahasiswa tidak mau digertak sebenarnya. Ya mungkin kalian sudah bosan digertak orang tua ya, sehingga nggak peduli lagi soal gertakan. Lalu saya yang bertobat, tidak mau gertak lagi. Saya ganti metode saya. Maka saya evaluasi dulu kalian. Yang pertama, apa kesulitan atau tantangan atau hambatan kalian untuk membaca buku? Saya kasih buku Klaus Wetzel tidak dibaca. Saya kasih buku Anne Rack juga tidak dibaca. Nanti juga saya perintahkan juga membaca artikel kelompok itu kan. Itu pun nanti kalian pasti tidak baca. Setelah mau masuk kelas baru baca. Berarti kan ada sesuatu yang terjadi di antara kalian, dalam pribadi kalian, sehingga tidak mau membaca. Karena tugas mahasiswa ada 3. Yang pertama membaca, yang kedua membaca, yang ketiga membaca. Jadi hanya itu, membaca. Apalagi kalau kalian menjadi pendeta nanti, lahan kalian adalah membaca. Kalau petani mencangkul ke sawah, ke ladang. Kalau tukang beca main beca. Kalau supir mengerjakan itu. Kalau orang kantoran dia di kantor bekerja. Kalau pendeta membaca. Kalau pendeta tidak membaca, jemaatnya tidak bertumbuh imannya. Hanya orang yang membacalah imannya bertumbuh. Siapa yang membaca hari ini? Membaca firman Tuhan. Kok ada di ruangan ini? Gila. Gak ada. Padahal sudah saya bagikan renungan hari ini. Gak ada yang baca. Jadi gimana mau pintar? Bagaimana mau bertumbuh dalam iman? Kalian mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan itu untuk orang lain itu ya, bukan untuk mahasiswa STT itu.
Gimana cara mencari kerajaan Allah? Firman-Nya aja kan nggak baca. Satu ayatnya dikasih satu hari, nggak baca. Apa yang mau diberkati Tuhan? Yang diberkati Tuhan ialah usaha. Ketika petani mencangkul, dia berdoa, Tuhan berkati dia, beri kekuatan kepadanya. Kalaupun datang hujan, matahari, angin, dia tidak sakit. Kalau dia super mobil, ketika hujan, angin dan semuanya, dia kuat mengemudikan mobil. Karena dia berdoa. Kalian, apa yang kalian doakan? Berapa jam kalian baca buku satu hari? 1 jam? Siapa yang 1 jam? Gak ada. Jadi apa yang mau diberkati Tuhan? Tuhan berilah aku kepintaran supaya tahu secara gereja. Tuhan katakan, apa yang mau kuberkati? Anda tak baca buku. Apa yang mau diberkati Tuhan? Gak ada kan? Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kalian bodoh. Johannes, Profesor Johannes, ketika orang mengatakan orang Papua itu bodoh, dia katakan tidak. Dia pergi ke Papua, mengajari orang matematika. Sekarang apa yang terjadi? Orang Papua pintar matematika. Coba tonton YouTube nanti. Siapa yang paling terpintar logaritma di Indonesia? Orang Papua. Diajari logaritma Papua, matematika. Jadi apakah semua orang bodoh? Bagi Profesor Johannes tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah memelihara kemalasan. Maka berdoalah sama Tuhan, tengking kemalasanmu. Berdoalah, Tuhan, ajarlah pantatku ini supaya 2 jam bisa duduk di sini bahasa sejarah gereja. Baru ambil rantai, tambat di sini rantai kain, coba jangan begini. Baru belajar kau baca. Harus gitu. Sekarang kalian belajar 21 SKS. Kalau bagi 2 aja, 1 mata kuliah 2 SKS, berarti kalian punya 10 mata kuliah. Jadi kalau 10 mata kuliah, 1 mata kuliah 2 jam setiap hari, 10 kali 2, maka seharusnya kalian 20 jam duduk. Gak mungkin kan? Karena hanya 1 hari 24 jam. Maka kalian bagilah 7 hari. 1 mata pelajaran, 1 mata kuliah, 1 hari. Masih kurang 3 hari lagi. Di mana kalian belajar lagi 3 hari lagi? Berarti kalian punya manajemen. Belajar. Kalau tidak, gimana mau berhasil? Nanti kalau saya tanya, apa kendala Pak? Pak, terlampau tebal. Itu tadi alasan kelompok 1 C dan A. Terlampau tebal Pak. Iyalah. Kalau dikasih kalian lari 10 km sekarang, jalan kaki aja pun hanya 1 km nggak pernah, ya stroke lah. Masuk rumah sakit. Kasih kalian sekarang berenang 4 kali bolak-balik gini, gaya berenang pun kalian nggak tahu, ya tenggelam lah. Ya harus latihan, nggak bisa tidak. Hanya orang yang mau melatih diri berhasil. Kalau tidak, bagaimana? Kesulitan lain lagi apa? Pak, kami tidak punya buku Pak, di perpustakaan nggak ada buku ini. Jadi saya nggak punya waktu baca. Di awal perkuliahan saya katakan, siapa yang tidak punya buku datang ke saya, fotokopi buku ini ya. Tapi nggak ada yang datang. Pas dia mau lapor baca, minggu depan dia datang ke ruangan saya minjem ini. Ya terlambat lah. Kalau tidak ada di sini, tidak ada dijual di toko buku, ya pergi ke perpustakaan STT lain. Pasti ada ya. Atau pinjam abang-abang tingkat kalian. Pasti ada. Usaha dong. Mau sukses itu punya usaha. Bukan kalian begini, Tuhan berilah aku makan, makan. Tuhan berilah aku durian, sudah durian. Wah enak aja. Berarti kalian pakai Aladin lah. Bim salabim ada bra. Kok gitu kan? Gak ada iman Kristen begitu. Iman Kristen mengajarkan kalian berusaha, bekerja keras, belajar keras, membaca keras, kan gitu kan? Mulailah membaca buku yang tipis-tipis. 10 lembar, 20 lembar, 30 lembar, 50 lembar, 100 lembar, 200 lembar, 500 lembar, 1000 lembar. Hartamu kan di halaman kan? Berapa halaman kau baca hari ini?
Itu kekayaanmu. Makin banyak halaman yang kau baca, makin banyak ilmu yang kau dapat. Tapi kalau tidak ada halaman yang kau baca, apa yang mau masuk? Pak, saya tidak bisa mengerti, memahami. Enggak ngerti aku sejarah, Pak. Aku bukan bidang sejarah. Oke. Tapi sebagai mahasiswa teologi Anda harus belajar sejarah. Mau tidak mau harus belajar sejarah. Gimana caranya? Enggak fokus aku, Pak. Enggak ngerti aku cara membaca. Kenapa enggak ngerti? Ada lagi kalimat yang lain. Pak, bahasa buku ini tinggi sekali. Aku bingung, apa yang bahasa tinggi? Rupanya ada bahasa rendah. Apa yang bahasa rendah? Bahasa tinggi, tinggi bahasanya. Saya baca-baca ini, kok bisa dibaca? Kok anak SD pun bisa membaca ini kan? SMP pun bisa baca. Jadi kalau bahasa tinggi apa ya? Enggak ngerti saya apa bahasa tinggi. Menurut kalian apa itu bahasa tinggi? Sulit dipahami. Itu bahasa tinggi. Kenapa sulit? Membaca rupanya bagaimana? Kok bisa sulit? Kenapa sulit? Ya, mungkin kalian tidak pernah belajar bagaimana membaca yang cepat. Ini supaya kalian tahu sekarang ini saya ini, saya ikut Zoom juga Zoom. Saya sambil mengajar, saya pakai ini, dengar mereka mengajar. Ini soal penelitian kualitatif dan kuantitatif. Saya dengar sambil ngomong, saya dengar baca. Itu soal konsentrasi. Nanti kalian supaya bisa berhasil cepat, nanti bacalah di YouTube atau tonton. Mudah-mudahan sudah keluar versi gratis. Kalau saya dulu mengikuti ini, bayar 4,5 juta. Mudah-mudahan ada, pasti ada mungkin versi YouTube-nya guys. Tapi tonton aja nanti cara dia bagaimana cara baca, supaya kita bisa mengerti. Setiap baca buku itu cepat mengerti, memahami, baca cepat. Untuk memahami itu saya coba tes dulu kalian, apakah kalian bisa baca cepat atau tidak. Jadi otak kita itu punya gelombang beta dan alfa. Ini sadar, alfa ini bawah sadar. Yang paling besar dalam sebuah gelombang ialah bawah sadar. Ini tak hingga misalnya. Kalau sadar ini sedikit batasnya, tapi yang bawah sadar ini tak hingga. Kesinilah kalian masukkan data. Cepat, masukkan data cepat. Entah data apapun itu, masukkan. Sehingga nanti ketika data ini dipanggil ke bawah, ke sadar, dia keluar. Makanya kalau saya membagi kertas ujian sama kalian, lalu wajah ini, nah itu berarti nggak ada yang keluar dari data ke sadar, karena nggak ada masuk ke data. Kalau orang lihat baca ujian, cerah wajahnya, berarti bank datanya luar biasa. Memorinya menyimpan banyak data. Sama seperti kalau kalian klik Google, lalu data itu banyak, keluar banyak. Pembenaran menurut Paulus. Tapi kalau kalian buat misalnya tohuk, what do you mean? Karena nggak ada orang memasukkan tohuk. Kalian tahu arti tohuk? Katak, bahasa barat, kutu atau bojok. What do you mean kata Google? Karena dia nggak kenal. Karena nggak ada di sini di data. Jadi kalau sudah ada di data, siap kapan dipanggil, dia sadar, dia ingat. Nah saya tes dulu misalnya kalian soal baca cepat.
Kalian kalau dari kampus ini belok ke kanan atau belok ke kiri yang paling sering? Ke kota atau ke Binjai? Kemana kalian? Ke kota. Oke. Saya batasi dulu sampai Manhattan perjalanan kalian. Mungkin sudah 100 kali lebih lah ya selama di sini. Berapakah pom bensin dari sini sampai Manhattan? Berapa Alfamart? Berapa gereja? Berapa ruko? Berapa perempatan? Berapa traffic jam? Berapa tower sampai ke sana? Bisa jawab cepat? Karena nggak ada data kan? Kalian jalan tidak pernah baca cepat jalan itu. Mungkin ketika kalian diangkut pun kalian asik main. Tidak pernah memasukkan data kiri kanan ke otak kita. Mungkin kalian naik sepeda motor pun kalian pasang headset seperti ini. Tidak pernah lihat kiri kanan. Jadi kalau kalian jalan baca cepat lah. Semua masuk dah. Soal ingat tidak ingat tak perlu. Yang masuk yang penting masuk dulu data itu. Berapa kali kalian masuk? Kalau ketika tanya berapa pom bensin, dia keluar. Dia perintah keluar. 2. Tanya berapa gereja? 1. GBKP sebelah kanan. GKPS sebelah kanan. Metodis sebelah kiri. Kan itu. Langsung biarkan keluar dia. Otak ini lebih hebat dari komputer ini. Ini 500 GB itu. Ini 1 juta GB otak kita. 1 juta GB. Nggak ada yang berani mengimbangi otak ini. Persoalannya otak kita nggak pernah kita gunakan. Makanya memorinya 0 terus. Diklik foldernya, klik secara gereja, nggak ada, blank. Kayak Kristenan 1945, 1990, klik, nggak ada, blank dia. Karena nggak ada data. Kalian punya folder kan, punya file kan, flash disk, klik, folder secara gereja, apa orang baca, 2 kali, klik, dibuka, blank, dah ada isinya, blank. Kalau otak kita blank, ingat ya, 1 hari akan mati sel otak 1 juta. 1 juta sel otak mati. 1 juta. Dari 1 juta GB tadi, setiap hari trik mati. Maka banyak orang pelupa. Karena otaknya tidak disambung. Kalau dia sudah tersambung otak kita itu, sel otak kita, dia tidak akan mati. Maka dia tidak pikun. Sambung. Bagaimana cara menyambung sel otak? Caranya hanya satu, membaca. Orang yang paling suka membaca, lihat umurnya panjang. Lihatlah profesor, 80 tahun pasti tercapai. Karena dia baca terus, baca. Dan membaca yang paling indah ialah membaca kitab suci. Ketika engkau membaca kitab suci, denyut jantungmu bagus. Makanya kalau ingin panjang umurmu, bacalah kitab suci. Itu kalian ajarkan ke sekolah minggu kan? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalian nggak mau tumbuh. Yang mau tumbuh anak sekolah minggu. Itu untuk sekolah minggu itu kalian bilang, bukan kalian hidup. Jadi bacalah kitab suci supaya sel otakmu nyambung, daripada mati 1 juta. Jadi setiap baca buku gini, dalam tempo 1 menit membaca tersambung 9 sel. Jadi berapa menit kau baca?
Lalu ada 1 jam 60 kali 9 berapa sel tersambung? Hah? Ya. Lalu kali berapa hari? Kali. Kalau tidak kau sambung, hilang sel. Sel otak tidak ada yang bisa menambah. Kalau kurang darah merahmu bisa ditambah, kurang sel darah putihmu bisa tambah. Tapi kurang sel otak nggak ada yang bisa tambah. Nggak ada. Tubuh ini tidak produksi sel otak. Kalau kau tidak gunakan, mati. Maka ada penyakit Alzheimer. Otaknya itu makin mengecil. Kalian mau otak kalian mengecil? Maka latihlah otak kita untuk belajar. Gitu. Maka otak kiri, otak kanan seimbangkan. Ini otak kiri, otak kanan seimbangkan. Hanya orang yang punya otak kiri, otak kanan seimbang bisa konsentrasi. Bagaimana cara melatih otak kiri, otak kanan seimbang? Coba dulu. Bisa nggak seimbang kalian? Ini, tembak ini. Bisa? Jangan paksa. Atau gini sederhana. Coba. Oh, katanya. Oh, gampang kan? Atau gini. Yang paling sulit gini. Bisa. Kalau tidak bisa jangan paksa, nanti salah. Harus latih dirimu. Latih. Kalau tidak bisa seimbang otak kiri, otak kanan, susah berkonsentrasi. Susah. Kalau ingin berkonsentrasi bagus, latihlah. Bangun pagi kau. Latih. Pasti bisa. Pasti bisa. Kalau tidak puas dengan itu, nanti buka YouTube melatih keseimbangan otak kiri otak kanan, nanti banyak tipsnya. Pilih mana yang kalian bisa. Tapi harus dilatih. Paling mudah nanti pulang dari sini, ambil sapu tanganmu, tutup matamu. Baru kau putar balik 3 kali. Baru jalan. Kalau lurus jalanmu sampai ke sana, otak kiri otak kananmu seimbang. Tapi kalau mencong ke sana, mencong ke sini, berarti kau susah berkonsentrasi. Susah berkonsentrasi. Kalau sudah berkonsentrasi, baru nanti kita belajar tips membaca buku. Setiap buku ada anime. Pak sulit konsentrasi, tidak mengerti bacaan kami, banyak sekali. 300 halaman, gak ngerti saya. Iyalah, karena kalian gak tahu baca yang baik. Kan itu tipsnya, caranya. Dalam membaca buku, setiap penulis dia akan mulai statementnya, tesisnya di kalimat pertama. Baca halaman 249. Apa tesis Anerak? 249 apa tesis dia? Kalimat pertama. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua apa? Merupakan titik menentukan dalam. Jadi yang menentukan sejarah kekristenan di Asia 1945 sampai 1990 apa? Perang Dunia Kedua. Kenapa kalian tidak baca itu? Lompat ke bab 16, lompat ke bab 17. Ngapain kalian baca itu? Kenapa kalian lompat? Dia mulai dari sini kok. Kalian lompat jauh ke sana. Sama seperti kalau kalian misalnya masuk ruangan ini sudah ada jelas. Tapi kalian lompat ke sendiri. Atau lompat dalam tidur ke sini. Bangga pula itu. Ada pintu dari sini. Mulailah dari pintu itu, memahami bacaan itu. Jangan lompat. Jangan dari belakang kau masuk.
Lalu nanti setelah itu bisa dia memberi penjelasan ini di sini, bisa di sini, bisa di sini. Atau di kalimat akhir dari setiap paragraf dia kunci itu. Maka dengan demikian, karena itu dia kunci itu. Penjelasan tesis di sini, dia tulis di sini, dia tambah di sini keterangan-keterangan lain. Coba lihat 26:9. Apa yang dia katakan di alinea kedua? Terus? Nah, pada dasarnya sebelum Perang Dunia Kedua yang menentukan gerakan gereja di Asia itu siapa? Eropa. Yang berbicara tentang self-governance, self-supporting, self-extension itu yang menentukan itu siapa? Eropa. Tetapi teruskan di bawah itu kalimat berikutnya setelah self itu. Tapi dalam kenyataannya ya, jadi orang Eropa itu mengendalikan gereja di Asia itu secara ketat. Tapi teruslah baca di bawah itu. Hubungan berubah jadi terus sampai kalimat terakhir. Dan kemudian berubah lagi menjadi saudara-saudara sederajat dan mitra bersama dalam panggilan gereja sedunia untuk bersekutu, melayani dan mengabarkan Kalimat terakhir. hubungan patriarkis berubah menjadi kemitraan. Nah, itu. Jadi Anerak itu menjelaskan sejarah. Dulu Eropa itu menjaga Asia itu, gereja Asia ketat tentang self-supporting, self-governance, self-extension. Tetapi sekarang berubah dengan Perang Dunia Kedua itu. Bukan lagi hubungan ibu dan anak, tapi abang adik atau lebih dijelaskan lagi sederajat dan menjadi mitra. Itu. Lalu dijelaskan lagi bab 3, alinea ketiga. Coba baca alinea ketiga, apa dikatakan di sini? Kekristenan berubah kan? Jadi orang Kristen di Asia 1945-90 menjadi Kristen yang berkepribadian. Bukan lagi gereja yang dicekoki oleh Eropa. Apa yang dimaksud dengan berkepribadian? Baca halaman berikutnya, di alinea berikutnya apa dikatakan? Apa dikatakan di alinea berikutnya halaman 250? Pada awal lakukan beliau para ahli teologi Asia mempelajari agama-agama Asia yang tetap budaya Asia sebagai jalan kepada Jadi gereja-gereja di Asia itu supaya mereka dekat dengan penduduk, dia mempelajari agama-agama yang di Asia ini dan kebudayaan orang Asia. Jadi gereja di Asia itu mendekati budaya-budaya dan agama-agama. Lalu alinea berikutnya apa? periode 1945 sampai 1960 merupakan zaman yang tandai perubahan Yang terus-menerus berubah. Apa yang terus-menerus berubah? Itulah penjelasan nanti di bab 15, 16, bab 17, bab 18 sampai 21. Lihatlah misalnya di India, Absami mengadopsi ajaran Buddha tentang moksa. Moksa itu bagaimana melepaskan penderitaan, dilalui dengan 3 cara pengetahuan, lalu dia melalui bakti, dan yang ketiga perbuatan baik. Lalu dia ambil bakti, maka dia menulis Christianity is Bhakti Gita. Lalu setelah itu berubah lagi, terus menerus teologi di situ berubah. M.M. Thomas meneliti bagian yang berikutnya, yaitu perbuatan baik dari moksa itu. Lalu nanti ada terjadi perubahan lagi. Sumartana bagaimana? Itu di India. Di Jepang bagaimana? Mereka membahas soal penderitaan. Sampai nanti ke teologi yang mereka bawa ke Korea Selatan, yaitu teologi kerbau dan teologi minjung. Teologi minjung artinya orang miskin. Teologi orang miskin. Itu di Asia mengalami dinamika
teologi yang berubah-ubah setelah Perang Dunia Kedua. Nah itu, lalu kalian baca lagi di sini di halaman 251 alinea kedua, apa disebut di situ? Titik berat. Nah itu, jadi sudah jelas kan, kekristenan di Asia 1945 sampai 1990 terjadi perubahan, pergeseran dari barat ke non barat. Lalu bab 15 itu ada penjelasan dari bab pendahuluan ini. Tapi kalian mengabaikan pendahuluan ini sehingga sulit kalian mengerti. Nah kalau kalian ingin membahas lebih dalam lagi, maka bacalah tadi bab itu. Maka bisalah kalian mengambil benang merah dari cerita itu. Bagaimana Anerak menjelaskan kekristenan di Asia 1945 sampai 1990. Nah itu kalau dari sini kita membacanya. Tapi kalian selalu sudah 6 kali baca ya. Kalian lompat dari apa? Dari penjelasan. Kalau kalian menulis sebuah buku atau menulis sebuah paper, di kalimat pertama itu apa yang kalian tulis? Pendahuluan itu apa ini? Pengantar kepada materi kan? Lalu mengapa kalian abaikan pengantar ini? Di situ sering kalian tidak paham membaca buku. Itu hanya membaca bab tadi. Lalu bagaimana kalau membaca buku cepat seperti ini? Maka bacalah dari sini, lalu baca kata pengantar, baca daftar isi. Itu baca cepat. Masukkan data. Jadi daftar isi itu harus kalian rekam, masuk ke otak kalian. Baca daftar isi dulu. Habis itu. Kalau kalian ingin mendalami sebuah buku, bacalah bab 3. Lalu simpanlah buku ini dengan merekam wajahnya ini. Simpanlah di rak. Ketika nanti kau ditanya, secara gereja kekristenan di Jepang bagaimana ya? Langsung keluar dia. Cerut, buku warna hijau sejarah gereja Asia saya tempatkan di rak ini. Cerut. Lalu buka, ambil. Begitu. Itu membaca cepat, memasukkan data ke otak bawah sadar kita. Jadi tidak ada cara lain selain baca. Maka latihlah dirimu membaca. Kalau tidak punya investasi diri membaca, gak mungkin berkualitas. Tidak mungkin. Mulai semua yang bisa dibaca. Jangan anggap ini kecilnya ini, kau usah baca. Warta jemaat itu pun baca. Perhatikan bacaan warta jemaat kalau kalian ke gereja, baca. Minimal kalian bisa koreksi, oh ini salah penulisan ini, coret. Baca. Apa yang bisa dibaca? Nah itu jadi sehingga kalian bisa mengevaluasi atau menganalisa dari bacaan. Misalnya kalau kalian baca hari ini, apa yang berbeda hari ini dari bacaan renungan hari ini? Apa yang kalian tidak baca ya? Jadi gak tahu kalian. Jadi mulai hari ini saya sudah tulis di situ apa? TB2. Apa sih TB2? Terjemahan baru edisi 2. Tadi malam mereka menari di sana. 8 etnis daerah menari dalam launching Alkitab edisi 2 itu. Menarik itu. Nanti kalian berilah bukunya. Kalian kemarin kasih bukunya? Kasih ya. Mantap mah. Yang lain berilah, berusaha lah beli. Daripada nanti semakin harganya normal. Normal nanti 165.000. Sekarang masih 130.000. Kalau yang hanya Alkitab saja 100.000 aslinya jadi 80.000. Tapi kalau kalian nanti sudah lewat ini pun tidak beli, ingin murah, hubungi saya. Supaya murah maksudnya. Atau kalian pergi ke sana bilang nanti ini suruhan Pak Ramli ini. Supaya nanti didiskon. Tapi jangan asal sebut nama aku. Enak itu bahasa terjemahan baru 2 sekarang. Gunakanlah edisi terjemahan baru 2.
karena edisi terjemahan baru 2 sekarang, Alkitab kita tidak pernah direvisi ya, hanya terjemahannya yang dirubah, diperbarui menjadi edisi 2. Edisi pertama 1974. Terjemahan lama 1950-an atau 1940-an lah ya. Lalu diganti 1974, setelah 1974 baru sekarang edisi kedua 2023, hampir 50 tahun. Apa yang berubah di sana? Nanti bisa kalian lihat soal baik kata-kata ya, sorga menjadi surga, lalu daripada menjadi dari. Tapi kalau dia perbandingan tetap daripada. Misalnya daripada ini lebih baik pensil, daripada spidol lebih baik pensil. Contoh daripada, maka kata daripada itu dipakai. Tapi kalau tidak ada perbandingan, dibuang padanya. Jadi dari ini. Misalnya doa Bapa kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat, kan? Padahal di situ tidak ada perbandingan, kan? Tidak ada superlatif kalau bahasa Inggris. Tidak ada dari yang jahat dan yang baik, tidak ada, kan? Tadi daripada yang jahat dan yang baik cocok. Tapi tidak ada di situ perbandingan, maka dia rubah menjadi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi mulai malam ini atau hari ini berdoalah seperti itu. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi kurang satu kata. Makin pendek doanya kan makin enak. Jadi makin pendek. Korban menjadi kurban. Jadi korban itu kan negatif sekarang artinya. Berapa korban bakaran pada rumah itu? Wah, mati semua. Korban itu artinya mati yang mengalami kecelakaan. Tapi yang kita maksud dari kita bukan korban, tapi kurban. Sama seperti kalau misalnya mobil menabrak kambing, itu menjadi apa? Korban, kan? Tapi kalau kambing dibawa pada Idul Adha, apa itu? Kurban. Jadi bukan korban itu, kurban. Dikurbankan. Jadi yang digunakan di Alkitab ialah kurban. Banyak lagi. Nanti ada di situ lagi di Alkitab yang lama itu terjemahan baru 1 ada ganja. Ganja dalam sekarang artinya apa? Narkoba. Tapi dulu ganja itu adalah tiang, balok. Bait suci itu dibangun dengan beberapa ganja. Ganja itu ini balok. Nah sekarang ganja itu sudah narkoba, maka digantilah terjemahannya menjadi tiang. Di Alkitab ada banyak. Abraham memperanakkan ini, si Yusuf memperanakkan ini, memperanakkan kan. Itu diganti menjadi mempunyai anak atau mendapat anak, bukan memperanakkan. Banyak sekali yang diganti. Nanti misalnya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar. Nah itu dulu, sekarang bukan itu lagi. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan mendapatkan hasil, bukan besar kuasanya. Besar kuasa itu kan abstrak. Tapi kalau orang benar berdoa punya hasil. Tapi kalau orang tidak benar berdoa nggak berhasil. Makanya kalian harus orang benar. Tuhan berikanlah aku kepintaran sejarah gereja. Kau nggak benar kau. Gagal. Jadi kanlah orang benar kan. Jadi bukan doanya yang benar, orang yang benar. Kan banyak sekarang orang berdoa bahasanya diatur-atur. Ya Bapa di surga. Bukan itu yang benar, orang yang benar. Itu contoh ya. Wah ini sudah setengah berapa? Udah lewat ya. Oke lah. Baiklah karena sore itu karena sore ya. Kita jumpa tanggal 12 April. Selamat libur Paskah. Salam buat orang tua, keluarga, dan sahabat. Jadilah contoh ya, promosi kepada SMA kelas 3 yang masih galau masa depannya. Tunjukkanlah bahwa kampus kita kampus terbaik. Supaya mereka mendaftarkan diri ke sini. Iya kan?
STT pusat udah terbaik DPS gitu kan. Jenny kan nggak datang. Oke katanya simpan Oki dia ke GMKI ya. Enggak Pak, Jenny tak pegang bukan. Oh jadi ke GMKI. Iya Pak. Kalau Oki Si Oki ya. Kita pun punya keluarga ini yang mau diurus. Si Paltak apa? Si Paltak sakit. Iya Pak. Mana suratnya? Enggak ada di chat Bapak Pak. Gak ada. Baru ketemu di chat. Oke lah. Tuhanlah yang tahu. Semoga lekas sembuh. Oke, silakan siapa yang menutup dengan doa. Sebelum kita pulang dari kelas ini kita bersatu dalam doa. Puji dan terima kasih kami panjatkan kehadirat Bapa di mana sebentarnya kami bisa memulai pertemuan kami tadi sampai ke ujung dari kami para ibu Bapa. Bapa, kami telah selesai menggunakan kain Bapa, kami proses menggunakan kain Bapa supaya berguna bersama kami Bapa. Juga dengan kami yang mau berangkat dari kelas ini Bapa, berkati kami untuk bersatu menuju dengan tujuan kami, berkati hingga sampai tujuan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Selamat libur Paskah.